Data dan informasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Data adalah file mentah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Contohnya seperti laporan kasus COVID-19 di Indonesia. Informasi harus mengandung ciri-ciri ini. Bila tidak, maka informasi tidak akan bermanfaat untuk penggunanya. Pesan dari informan tidak ditangkap dengan baik oleh pengguna dan akan sangat berbahaya bila ini terjadi hari ini di dunia WhatsApp. Bisa menjadi fitnah tidak berkesudahan. Sedangkan sebuah sistem informasi merupakan gagasan dari suatu deretan berkas yang dibuat secara terstruktur atau didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga dalam pengembangannya perlu 3 pilar manajemen sistem informasi, yaitu Informasi Sistem Strategi atau ISS, Information Technology Strategy atau ITS, dan Information Management Strategy atau IMS. Information System Strategy ini adalah aplikasinya. Dia membutuhkan basic divisi, berorientasi pada permintaan, dan fokus pada bisnis. Sedangkan IT Strategi ini berhubungan dengan delivery. Ini butuh basic aktivitas, berorientasi pada penawaran, dan fokus pada pengembangan teknologi. Sedangkan IM strategi atau manajemen ini berbasis pada organisasi, berorientasi pada menjalin relasi sebanyak-banyaknya, dan fokus pada manajemen mengatur bagaimanakah supaya aplikasi ini sesuai dengan permintaan dan bagaimanakah supaya IT strateginya ini menjadi lebih simpel dan mudah digunakan. Nah, dengan era digital ini maka data-data pribadi kita juga sebagian besar tercatat dalam bentuk digital, apakah itu pendaftaran Google Drive, Gmail, medsos, dan lain sebagainya. Dan bisa saja data-data itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu jauh-jauh hari negara telah memproteksi warganya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk membuat konsumen merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. Teknologi informasi di sisi lain sangat memudahkan kehidupan manusia. Namun, di sisi lain teknologi informasi mampu digunakan untuk memutarbalikkan fakta. Hari ini pemegang informasi terbesar adalah raksasa Google. Dan informasi ini sangat mahal harganya karena informasi ini mampu digunakan untuk media promosi yang tepat sasaran. Makanya banyak orang yang kemudian menggunakan medsos sebagai sarana untuk bakar-bakar uang. Perkembangan sistem informasi manajemen di Indonesia sudah banyak digunakan di berbagai bidang, di antaranya seperti isi akad di kampus, Forlab Dikti, pelaporan SPT tahunan, sensus kependudukan, dan lain sebagainya. Indonesia sudah mengadopsi teknologi dengan baik, namun butuh waktu agar semua masyarakat Indonesia melek teknologi. Perlu riset yang tidak sebentar untuk menghasilkan aplikasi yang laku di pasaran, walaupun kelihatannya hanya sekedar joget-joget bahagia. Perlu komunikasi yang baik antara pemakai dan pembuat aplikasi agar aplikasi tidak useless ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik semua kelebihan sistem informasi manajemen, namanya sistem tetap ada kekurangannya, yaitu membuat manusia menjadi kecanduan dan tergantung dengan sistem. Bila terjadi error pada satu hal, maka akan mengakibatkan seluruh jaringan menjadi error, dan angka pengangguran akan meningkat karena semua bidang pekerjaan digantikan oleh mesin. Hanya satu yang tidak bisa digantikan oleh sistem, yaitu perasaan. Sistem informasi manajemen tetap butuh perasaan manusia untuk mewujudkan sistem yang memanusiakan manusia.